Welcome to podcast Urusan Kantor by Easy Help. Tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance. Serta lika-liku yang terjadi sekitarnya. Masih bersama aku, Risa Carla dari PT Easy Help Multi Solusindo. Well, kali ini aku kembali ditemani oleh Project Director dari PT Easy Help, di mana beliau yang pokoknya menangani project-project finance corporate. Halo, selamat datang. Halo. Dengan Bu Stella. Iya, thank you banget Bu Stella. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Kita pernah nih berapa dekade ya kita nggak ketemu. Kita selama sekali akhirnya kita punya kesempatan ngobrol lagi sama Bu Stella. Kenapa baru kali ini? Karena beliau jadi kita akhirnya berhasil ya kali ini ngobrol untuk urusan kantor dengan Ibu Stella. Thank you ya Bu Stella ya untuk waktunya ya. Mau berbagi sama Easy Friends nantinya ya. Oke, kenapa sih aku kali ini mengundang Ibu Stella? Nah, karena topik podcast kita kali ini adalah merger dan akuisisi tanpa filter. Nah, kenapa tanpa filter? Karena kali ini aku mau ngajak ngobrol cerita langsung dari Bu Stella mengenai pengalamannya menangani proyek-proyek yang berkaitan dengan merger and acquisition. Ya, banyak Easy Friends mungkin sudah mungkin kurang lebih tahu lah informasi mengenai apa sih merger and acquisition itu ya gitu ya. Jadi kali ini kita nggak cuma bahas mengenai theoretical-nya aja gitu ya. Kita mau bahas langsung mengenai secara praktiknya gitu ya kan. Makanya aku mengundang Bu Stella. Mungkin Easy Friends juga cukup tahu gitu ya mengenai proses merger dan acquisition itu nggak cuma sebentar, pasti ada prosesnya, nggak cuma sekedar pembeli ya membeli suatu perusahaan atau penjual menawarkan perusahaannya gitu ya, pasti ada prosesnya gitu, nggak cuma harganya berapa gitu kan. Nah, menurut dari Bu Stella gitu ya, apa sih yang perlu diperhatikan pada saat proses merger dan akuisisi itu sih Bu? Oh, oke. Jadi perlu dijelasin dulu kali ya. Dalam proses M&A itu kita kan perlu melakukan hal yang disebut dengan legal due diligence. Itu dari sisi hukumnya. Dokumen-dokumen legalitasnya itu benar-benar harus valid. Karena sekarang kan lumayan banyak yang namanya PDF aja bisa direvisi ya, bisa diedit gitu ya. Kita harus cek ke ininya, ke keabsahannya gitu. Nah, itu yang kedua dari segi FDD atau finance due diligence kayak gitu. Nah, dari situ prosesnya lumayan panjang sih, karena kan kita perlu mengumpulkan data, itu yang paling pertama ya, karena kita nggak bisa menyajikan laporan kalau data akuratnya nggak ada. Terutama data yang diperlukan adalah sebaiknya adalah data yang sudah atas perusahaan yang sudah diaudit, karena itu lebih fix lagi lah gitu. Ya, namanya juga kalau perusahaan yang sudah rutin dia berkala untuk mereka melakukan audit, ya setidaknya mereka punya dokumentasi yang cukup rapi ya Bu ya gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar oke, kita udah dealing harga gitu ya dengan antara pembeli dan penjual, tapi ada tuh proses untuk kita tahu yang mau dibeli itu sehat apa enggak sih ya, nggak cuma dalam hal tadi Bu, dokumen legalitasnya aja, tapi gitu. juga terutama lebih dari likuiditasnya itu juga penting banget gitu. Jadi nggak cuma sekedar dia sudah secara hukum, berbadan hukum dan lain sebagainya gitu ya, tapi bagaimana flow cash flow-nya itu ya Bu ya, transaksinya seperti apa itu jangan juga sampai perlu. Udah terlanjur beli ternyata perusahaan bodong, nggak ada kegiatannya, terus kita malah rugi besar-besaran gitu. Dan itu yang menjadi part kita untuk due deal-nya itu ya Bu ya. Bagaimana kita bisa korek lah ya istilah kata kita cari tahu isi. Jadi kita jadi kepoin ya perusahaan yang akan dibeli itu kita korek bener gak sih, sehat gitu ya secara dokumentasi tentunya. Nah, ya kita mungkin bisa dibilang jadi tim yang kepo ya pada saat kita melakukan proses due diligence ya Bu ya. Nah,
aku mau minta tolong Bu Stella nih ceritain ke Easy Friends ya, ketika Bu Stella dan tim melakukan due diligence ketika proses si M&A itu ya, gimana sih Bu? Ya, paling pertama sih kita kan harus minta data laporan keuangan yang sudah teraudit. Oke, harus teraudit ya? Iya, biasanya sih 3 tahun mundur ya. Kita akan ngelihat dari 3 tahun mundur. Data-data keuangan yang diperlukan itu misalnya laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau perubahan modal. Kayak gitu-gitulah ya. Itu harus ada semua ya, Bu? Harus ada, harus wajib. Kalau ada yang miss tuh? Wah, pasti kita nggak bisa bikin. Oke. Mungkin sebatas analisa laporannya mungkin bisa. Kalau data-data yang tadi saya sebutin ada. Tapi kita kan yang namanya due diligence itu finance due diligence itu kita harus melihat nature transaksinya bener nggak, historinya seperti apa, ini kayak apa, ini kemana gitu. Jadi nggak bisa serta-merta hanya melihat hasil kan laporan keuangan itu kan laba rugi dan neraca itu adalah hasil akhirnya. Ya, tapi di dalam itu ada apa sih? Itu yang perlu dicari tahu bener-bener. Jadi secara detail gitu. Jadi dokumen tadi ya harus dikumpul, and then lalu kemudian kita akan membuat laporannya, terutama ya kita udah ada formatnya sih ya. Aku taruh di sini mungkin akan 5 jam atau 10 jam atau 10 hari. Mau tahu formatnya? Diskusi sama kita tentunya. Iya. Ada formatnya. Jadi setelah udah terkumpul ya, kita masukkan istilah kata kita masak. Iya. Ya. Oke, lalu? Betul. Ya gitulah kita olah datanya, kemudian kita akan mencari transaksi yang relate. Ini kemana? Nature transaksinya apa? Seperti itu. Kemudian kita akan membuat sebuah laporan, kita susunkan laporannya dan kita serahkan langsung kepada klien kita. Klien ini adalah misalkan klien kita adalah yang pembeli ya, calon pembelinya. Berarti kita berikan kepada mereka. Iya, kita berikan kepada mereka. Tapi kita tidak memberikan kepada yang mau dibeli. Kita akan berikan jika kita sudah melakukan analisa yang baik dan sudah discuss dulu kepada calon pembelinya. Karena kan yang meminta kita untuk melakukan finance due diligence itu kan calon pembeli ya, bukan dari calon penjual. Tapi tidak terlepas bahwa kita pun harus melakukan konfirmasi kepada pemilik perusahaan. Jadi bukan hanya dari point of view kita aja. Jangan sampai nanti kita keliru. Oh, ternyata transaksinya bukan seperti ini, ternyata begitu. Jadi kita tetap harus klarifikasi. Nah, proses klarifikasinya itu ya Bu, itu setelah kita sudah disclose ya, report ke klien kita ya. Gitu. Jadi endingnya adalah report. Tapi tadi cerita Bu Stella ya, ribet juga loh. Ya, ribet. Ribet di bagian apa? Di bagian mengolah datanya itu. Kita melihat nature transaksinya si perusahaan itu enggak sebentar ya Bu ya. Iya, apalagi kalau perusahaan yang mempunyai banyak core bisnis. Terus laporannya digabung. Nah, kita harus tahu tuh. Nah, biasanya tuh prosesnya tuh berapa lama sih ketika Ibu melakukan due diligence? Tergantung dari berapa ininya sih ya, maksudnya seberapa banyak kompleksnya. Ya, dan bukan juga sih, sebenarnya lebih ke arah berapa besar sih lingkup usaha dia. Gitu. Karena sebenarnya kalau mengolah data seperti itu bukan hal yang terlalu sulit ya, mungkin karena kita juga udah biasa ya. Udah melakukan itu sudah biasa ya. Jadi nggak terlalu repot lah gitu ya. Cuman memang setelah tersaji kita kan harus analisa lagi. Harus analisa lagi, itu yang agak makan waktu. Ini kenapa tiba-tiba seperti ini ya? Ini kenapa ya? Dan gitulah, itu bagian kurang lebih seperti itu. Ngebul gak sih? Banget. Udah gitu targetnya biasanya sempit. Selamat ya. Memang baru sekelumit aja cerita dari Bu Stella. Bukan aku yang mengerjakan, aku pun ikut burn. Udah mulai ngebul. Ikut ngebul ya. Ini baru secara prosesnya harus ceritain Bu Stella. Nah, sekarang Bu, ya boleh tolong dibagikan cara ngebulnya Ibu ya. Boleh ceritain pengalaman Ibu ketika menghadapi loh handle proses due diligence untuk salah satu klien dari Bu Stella. Ya,
Boleh lah yang unik-unik boleh. Yang unik-unik. Aku kasih satu contoh ya. Belum lama ini kami ada pegang satu klien yang memang mereka tuh kayak di bidang fintech gitu ya. Oke. Bisnisnya, core bisnisnya di bidang fintech. Dan transaksi kan cukup ya lumayan lah ya. Nah, lumayan banyak transaksinya dan mereka juga pakai pihak ketiga untuk programnya. Oke. Gitu. Jadi kita harus cari tuh kebanyakan gini, kita tidak bisa meminta data data disbursement-nya, yang maksudnya kita sendiri harus melakukan rekonsiliasi secara detail, yang mana sih yang ini diakuin sebagai pendapatan, yang mana yang enggak gitu. Terus metode pencatatan mereka seperti apa, terus disesuaikan dengan peraturan perpajakan seperti apa, peraturan OJK seperti apa, kayak gitu. Nah, itu kita harus menyatukan satu, apa ya namanya, kesimpulan gitu loh, baik dengan tim legal juga. Nah, jadi itu agak makan waktu untuk mencari detail-detail yang ada dalam laporan itu sih. Apalagi kalau umpamanya perusahaannya melakukan pencatatan itu enggak keterangan-keterangan di dalam ledgernya itu enggak lengkap gitu ya, Kalau nggak sesuai sama chart-nya yang berlaku di sini gitu ya. Itu pertama salah masuk kamar lah biasanya istilah ya. Kita ya, salah posting. Terus keterangannya ambigu gitu. Ini sebenarnya apa ya, maksud dari mereka ini apa? Atau tiba-tiba ada transaksi yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk peraturan mereka gitu loh, untuk peraturan untuk perusahaan yang core bisnisnya seperti mereka gitu. Dan kita harus cari tahu ini siapa. Terus kita mintain nih, punya nggak dokumen perjanjian, dokumen agreement dengan si pihak ini. Terus mereka nggak bisa sajikan. Nah, mereka nggak bisa sajikan. Terus kita tanyakan, oh kalau gitu ini transaksi apa ya? Ya biasanya sih mereka mau, pada saat mereka menjelaskan itu pun, karena mereka kan pengen perusahaannya dibeli ya. Mereka mau menjelaskan ke kita pun mereka kayak hati-hati gitu loh. Iya. Nanti aduh. Padahal kan, sorry Bu, padahal kan due diligence harusnya terbuka aja. Iya. Kita kan sudah punya apa namanya, NDA ya, terbuka aja gitu. Kita nggak menyesatkan kok gitu ya. Tapi kadang ada juga yang hati-hati. Iya, dia karena mungkin mereka berpikir, aduh ntar kalau diketahuan nih dari auditornya kita nggak jadi beli gitu kan, padahal mereka butuh segera mungkin ya untuk modal atau apa gitu ya, perlu cepat dialihin atau apa kayak gitu sih. Akhirnya kalau kayak begitu Bu, kita membuatkan apa? Ya kita kalau karena kita sajikan apa adanya aja, karena kan ntar buntut-buntutnya pasti akan ada negosiasi lah dari mereka ya sendiri. Itu kan kita serahkan ke mereka ya. Kita hanya menyajikan laporan sesuai yang kita terima aja sih sebenarnya. Oke, ya memang itulah lika-likunya ya ketika kita mau berdasarkan sama standar yang udah berlaku nih, tapi apa namanya, aplikasinya di perusahaan itu mereka ya kadang nggak rapi catatannya gitu ya. Mungkin apalagi kan apa namanya, transaksinya 3 tahun belakang ya. Nah kita mungkin ada juga 3 tahun sebelumnya bukan dia yang handle, ketika diminta menjelaskan mereka pun bingung gitu ya. Jadi mau nggak mau ya udah kita kasih apa adanya, memang harus apa adanya gitu ya. Well, oke. Nggak kebayang sih memang, tapi ya itulah apa namanya, apa ya, suka dukanya kan. Suka dukanya. Banyak kan sukanya apa dukanya? Terus terang sih menantang ya. Menantang ya. Karena kita melakukan due diligence itu dari perusahaan yang berbeda-beda core bisnisnya. Jadi kita jadi banyak tahu juga sih. Banyak tahu. Oke, jadi ya begitulah kalau kita handle kepoan kita ya. Kebetulan tim kepo kita dare to dapat tantangan apapun, ya udah itu jadi tantangan buat kita yang menarik. Iya. Ya, pokoknya pastinya banyak lagi ya pengalaman ya yang dihadapi oleh Bu Stella. Nggak cuma urusan M&A aja, cuma setiap project-project yang berkaitan dengan financial corporate ya pasti
ada tantangannya gitu ya. Nah, yang aku paling dapat dari obrolan kita kali ini ya Bu ya, di proses merger and acquisition itu tuh nggak cuma sekedar di awal calon pembeli dan penjual itu di link harga aja gitu, tapi perlu banget mengetahui harus kepo apakah perusahaan yang mau dibeli itu sehat secara hukum dan juga secara finansialnya ya Bu ya. Makanya untuk mengetahui itu perlu dilakukan due diligence. Perlu banget. Ya. Aku mau kasih ini juga pengalaman ya, waktu itu pernah ada juga sih klien yang datang ke kita, tiba-tiba dia ngomong, "Iya nih kita udah beli perusahaannya ternyata begini gitu." Dan akhirnya ketahuan di belakangan, mereka minta kita tolong dong, cari tahu, sebelum-sebelumnya seperti apa sih transaksinya, kenapa bisa jadi seperti ini. Jadi kita jatuhnya audit tuh. Iya ya, Kita berarti audit mundur. sebenarnya dia udah beli. Udah beli. Mundur baru kita kasih tahu, "Oh Ibu ini pernah begini, gini." Aduh, terlambat mengetahui. Jadi akhirnya mereka juga PR tuh untuk berusaha menaikkan lagi gitu perusahaannya. Bagaimana sih supaya kembali sehat gitu. Iya, itu berarti jatuhnya adalah audit ya. Karena kita kan udah post merger and acquisition-nya, kita udah post acquisition lah gitu ya. Tapi tetap bisa dilakukan. Bisa. Gitu. Jadi biar tahu apa tadi meningkatkan lagi nih. Memperbaiki lagi lah istilahnya ya. Oke. Bisa jadi next topic tuh. Oke. Bu Stella, thank you banget nih ya. Kita dapat point of view ya dari project director kita mengenai gimana sih handle project due diligence untuk proses merger and acquisition for spesifiknya gitu ya. Dan semoga nih cerita Bu Stella ya hari ini itu bisa jadi gambaran buat teman-teman Easy Friends yang nonton podcast kita kali ini. Enggak rumit, memang menantang, tapi pasti menarik. Untuk ditelusuri, untuk didalemin. Ya kan Bu? Ya, setuju kan Bu? Setuju aja. Setuju. Bukan apa yang mengajarkan. Kalau kata Bu Stella, menantang is good. Oke Bu ya, aku mau bacain lagi podcast kita hari ini nih, ada di sini nih ya. Merger dan akuisisi tanpa filter. Nah, cerita langsung dari Project Director Easy Health Multi Solusindo. Nah, kalau ada Easy Friends ide-ide, omongin ini dong gitu ya. Kantor aku nih ada cerita cerita ini cerita itu, boleh bagi ke kita ya. Well, kalau kamu suka di episode kita kali ini, tapi juga kamu punya nih ya ide-ide menarik yang bisa kita bahas di podcast Urusan Kantor, boleh banget nanti share ke kita, boleh di YouTube kita ataupun di sosial media kita. Kita punya sosial media di Instagram. Bu Stella, Instagramnya kita apa sih? easyhelp.id. Yes, benar banget. Oh ya, dan juga kalian bisa kunjungi website kita. Nah, website kita di mana Bu? easyhelps.co.id. Benar banget. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe. Sebelum di-subscribe jangan lupa like and share podcast kita kali ini. Saya Alisa Carla dan saya Stella. Sampai ketemu lagi. Thank you.